Mudah-mudahan semuanya ambil hikmah. Apa hikmahnya? Mungkin kecongkakan kita ame Allah. Allah turunkan tentaranya dengan makhluk yang tidak terlihat, namanya virus. Jadi virus corona itu 1000 mil nano. Artinya apa? Dari yang paling kecil 1000 kali lipat lagi lebih kecil. Jadi nggak terlihat. Tapi dengan virus tadi dunia geger. Sekarang yang paling dahsyat Amerika sudah 3000 yang mati. Mudah-mudahan besok nambah, amin. Ustaz, amin, dia bilang. Jangan begitu. Nah, kenapa? Mungkin karena congkaknya tadi. Mereka punya F-35, senjata yang paling ampuh. Rusia punya S-400, rudal. Kata Putin, dunia ini hanya dikeluarkan rudal S-400 4 biji aja udah hancur rata nih dunia. Itu kan gitu ya. Australia punya Concorde, dia bilang. Oh gagah. Cina punya laser. Nah, Indonesia punya Comro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ketua dan segenap DKM Nur Syahid, Akhil Kabir, Ustadz Mukhlis, Ustadz Aus, Ustadz Roshid, kesepuhan kita hadir, Bapak Haji Toha, para kesepuhan yang lainnya dari Al-Munafi'ah, Al-Mu'awana, adik-adikku remaja, santriwan, santriwati, calon-calon surga, jamaah sekalian yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam didakwahkan oleh Rasulullah selama 23 tahun. 13 tahun disebut fase Mekah, 10 tahun disebut fase Madinah. Akhir tahun ke-13 Rasulullah di Mekah, beliau diuji dengan ujian yang amat berat. Yang pertama, pamannya Abu Thalib meninggal, yang ngurusin beliau dari umur 8 tahun sampai remaja, dewasa, sampai nikah dan menjadi nabi. Selang tidak lama istrinya Siti Khadijah juga meninggal. Istri yang mendampingi Rasulullah dalam suka dan duka, jangankan harta, jiwa dikorbankan untuk Rasulullah. Siti Khadijah anak seorang pengusaha sukses bernama Khuwailid. Sepeninggal Khuwailid, perusahaannya diterusin sama Siti Khadijah. Suaminya meninggal, punya anak 2, dinikah oleh Rasulullah. Walaupun janda beranak 2, kecantikannya enggak kalah dengan gadis Mekah. Kenapa? Karena masalahnya punya duit. Emang beda. Kalau bedak yang mahal sama bedak pipa kan beda. Maka tercatatlah dalam sejarah akhir tahun ke-13 disebut Ammul Huzni, tahun kesedihan. Allah ingin menghibur Rasulnya. Pada malam 27 bulan Rajab, hinama muttaji'an bainal hatim, Rasulullah lagi nyender di samping Ka'bah di Masjidil Haram. Nyender begini, nyender kayak Imron, nyender begitu tuh. Cirinya orang yang nyender itu punya masalah. Seperti Rasul pada malam itu kan beliau bersandar di Ka'bah. Kenapa? Punya masalah. Apa masalahnya? Ditinggal istri. Jangankan ditinggal istri selamanya,
Istri baru pulang kampung seminggu aja tuh suami udah sibuk banget. Pasti di WA-in terus tuh istri, pulang mah pulang, rumah acak-acakan, cucian gak ada yang nyuci, setrikaan banyak, anak kenyengan satu cacingan, kan gitu ya. Pasti, apalagi ditinggal selamanya. Nah ini patut dicontoh. Rasul punya problem, punya, tapi beliau larinya ke masjid. Bukan kayak orang sono, bini mati nyanyi baru sekarang, kira-kira begitu ya. Oh aku rasakan. Kayaknya enakan yang ini daripada yang baca maulid tadi, kira-kira gitu ya. Apalagi diterusin baru segitu udah enak. Rasulullah kemana larinya? Ke masjid. Atani atin min indi rabbi, datang utusan Allah. Siapa? Malaikat Jibril. Diajak Rasulullah refreshing. Kemana refreshingnya? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Belum pernah kita mendengar minal masjidil harami ila New York, belum. Rasul diajak refreshing, jalan-jalan untuk menghilangkan problem, malah disuruh ke masjid. Coba. Nah ini ayat, ini Al-Quran, ini ibrah. Sekarang saya tanya adik-adik, jawab yang cerdas. Bangsa kita lagi punya problem nggak? Jawab. Lu lagi punya masalah nggak? Masjidnya digembok nggak? Dikunci nggak? Kan gobloknya keterlaluan itu, kan main. Aneh, disuruhnya Rasulullah punya problem, punya masalah, larinya kemana tadi? Ke masjid. Masya Allah. Diajak refreshing Rasulullah, diajak jalan-jalan dari Mekah ke Palestina, disebut dengan Isra. Naik ke langit pertama, ketujuh disebut Mi'raj. Jadi Isra artinya perjalanan di waktu malam, perjalanan darat. Mi'raj artinya naik di waktu malam. Jadi enak bahasa Arab, setiap yang jalan-jalan di waktu malam disebut Isra. Hansip keliling kampung disebut ronda on. Gimana ngajinya kok nggak cerdas? Aduh, hansip disebut Isra. Ya. Mi'raj artinya naik di waktu malam. Jadi setiap yang naik di waktu malam disebut Mi'raj. Apa lu denger nggak? Jadi tinggal enak Pak Haji Salim sekarang mah Mi'raj. Jamaah sekalian, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kata Allah, alladzi barokna haulah, sekelilingnya Allah berikan keberkahan. Dan ini Al-Quran yang mengatakan. Sepertinya separuh negaranya saya pernah kunjungi, melewati beberapa negara. Dari Mekah itu lewat nanti ke Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Emirat, kemudian Oman, Muscat, subhanallah. Kemudian ke kirinya ada Syria, Lebanon, ada Jordania, kemudian selatannya lagi ada Irak, utaranya ada Yaman, subhanallah, luar biasa. Coba kita lihat dengan logika, gurun pasir, gunungnya batu, nggak punya rumput, hutan nggak ada, sungai juga nggak ada. Orang Qatar penduduk aslinya 420.000 kurang lebih, orang asingnya 5 juta. Income per kapitanya satu orang Qatar sehari 120 US dollar, sama dengan sekitar 3 juta kurang lebih satu hari. Guru SD di Qatar bisa liburan sebulan itu dengan keluarganya ke Bali. Jadi kalau di lockdown negaranya aman-aman aja, anteng.
suruh dikunci rumahnya lah, sembakonya buat 120 tahun hidup mereka. Devisa Saudi itu 120 tahun hidup mereka. Indonesia 24 hari. Nah kalau kita di lockdown nih, Jakarta, Indonesia, disuruh di rumah, nggak boleh keluar, kalau keluar ditangkap, diborgol. Mungkin orang kaya mah hidup, kenapa dia bisa borong Carrefour, bisa borong hari-hari, lah model begini, mampus urusannya. Betul-betul. Ustadz tiap malam ke masjid, ke musola, musolanya tutup. Waduh, Ustadz mana bininya hamil tua lagi. Aduh, kan main. Ini yang berani penutupan begini cuman Ustadz Mukhlis aja ini. Cuman Nur Syahid aja ini. Kalau yang lain udah minta nomor rekening aja, transfer. Salaman aja nggak mau, corona. Allahu Akbar. Mari kita janji Allah dalam Al-Quran, alladzi barokna haula. Tapi kendati demikian, ati Allah, taat ame Allah, wa atiur Rasul, dan taat ame Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemerintah yang memerintah kalian. Kita harus taat, harus taat. Datang pembaca doa, selesai urusan. Kan beda penceramahan baca doa kan beda. Sampai mana tadi? Udah jangan direkam lu, Bron. Yang ini mah jangan dimasukin di YouTube. Hapus ya, hapus. Nanti YouTube-nya. Udah jangan dimasukin. Ntar gua dipanggil polsek besok. Siapa ketuanya? Ustadz Mukhlis gue bilang. Sekretarisnya Aos. Berdua dia di polsek kan itu ya. Jamaah sekalian, alladzi barokna haula, subhanallah. Logika kita nggak main. Orang Arab itu akhlaknya nggak bener, mohon maaf. Perang dengan saudaranya, satu sama lain sering menghalalkan darah. Tapi masjidnya mereka makmur. Anehnya orang sana nih, Ustadz Ikin, anehnya itu berantem orang sana, berantem. Ada yang mengucap kalimat shollu ala nabi, berantemnya berhenti. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, berhenti berantemnya. Salaman mereka, bai'an. Itu hebatnya orang sana. Subhanallah, bukan main. Yang aneh di sini, sholawatnya kalau dikumandangkan, kalau selesai tahlilan, mau pulang. Allahumma sholli ala Muhammad, begitu. Waalaikumsalam, tahan, bawa besek pulang. Aneh di sini mah aneh. Kalau di sana kalau mau berantem sallallahu Muhammad, selesai berantemnya. Padahal mereka satu sama lain saling menghalalkan darah, tapi ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, semuanya ke masjid. Semuanya memburu masjid. Jangankan camat, perdana menterinya ke masjid. Rajanya ke masjid. Tuh. Ini fenomenanya mantap nih di kita nih. Kenapa? RT RW sibuk, masjid disuruh dikunci, padahal dia nggak suka ke masjid. RT di kita mendingan masih suka ke masjid. Alhamdulillah. Nih RT tempat lain, masjid disuruh di lock sama dia, padahal dia nggak suka ke masjid. Kan aneh zaman sekarang. Nah, di sisi lain tetap saya ingin bercerita. Di ke YouTube-in kan nih, nggak usah cerita. Ada dua kejadian musibah di masa Rasulullah dan masa Khalifah Umar bin Khattab. Di masa Rasulullah penyakit namanya ta'un, penyakit korela. Jadi keluar semua dari dalaman perut. Nah, orang yang mencium kena air liurnya, kena angin, kena udaranya, itu orang langsung kena juga. Artinya menular. Tuh. Banyak orang-orang Madinah saat itu yang terkena. Makanya Rasul menganjurkan, sudah yang mau masuk Islam sudah dari kejauhan, jadi sudah Islam. Kalian mesti di sana. Yang udah di sana nggak boleh keluar, dari luar nggak boleh ke sana. Nah, ini namanya yang disebut dengan social distancing. Ini sudah ada konsepnya, Tapi konsep Rasulullah social distancing kalau memang terjadi di situ ada wabah. Contoh ketika masa Khalifah Umar bin Khattab.
di negara namanya Syam terkena penyakit kusta. Ya Allah, itu kusta. Sama, ketiup angin aja orang mati karena penyakit kusta. Nah, ketika itu kata Umar bin Khattab, yang dari negara Syam tidak boleh keluar, yang sudah kadung keluar tidak boleh masuk ke Syam. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab mau kunjungan ke Syam, di stop sama perbatasan, tidak boleh masuk. Sementara sahabat-sahabatnya Umar sudah masuk duluan. Sahabat yang terkenal Ubaidallah bin Zarrah, kemudian Mu'adz bin Jabal, mereka subhanallah terkena wabah di Syam. Itu Umar bin Khattab sampai nangis luar biasa. Tapi untuk Madinahnya enggak aman. Maka Madinah biasa, seperti hari-hari biasa, perekonomian terus berjalan, ini dan itu terus berjalan. Tapi di Syam ditutup, itu namanya social distancing. Artinya memang al-mughlaqah dalam bahasa Arab, ditutup, dikunci. Nah, di kita ini mungkin saya boleh kritik sedikit tentang pemerintah, mungkin ketidaksiapan. Sekarang baru direncanakan tentang penutupan lokalisasi daerah-daerah ya yang terkena zona merah. Saya bilang ini lambat kayaknya nih, lambat. Orang di kampungnya di Wuhan di sana udah selesai. Di Korea, Hong Kong, Taiwan udah selesai. Indonesia masih berkecamuk ini. Saya sampai mikir, udah mah jadwal Isra Mi'raj semuanya angus. Jangan-jangan Ramadan Taraweh juga angus. Terakhir Idul Fitri juga jangan-jangan angus juga nih urusannya. Waduh, kan main ini. Untung saya istri cuma satu. Kalau model keikin kan, waduh, bukan main. Di situ tinggal, waduh, bukan main ini. Jadi dunia perustadan ini lagi krisis nih, masya Allah, Allahu Akbar. Mau ngojek online udah nggak kebagian jaringan lagi kan, itu ya. Aduh, masya Allah. Nah, ini tinggal minta kasihannya Pak Haji Toha aja nih urusannya kira-kira, itu ya. Nah, jadi seperti itu mestinya. Transparansi itu dari awal. Positif COVID-19 positif, siapa orangnya, di mana, RT berapa, rumahnya mana, kan kita nggak jelas. COVID positif nggak jelas. Bahkan saya coba masuk ke koid.com tentang apa namanya virus corona. Diklik aja di mana, di YouTube, diklik di Google, itu akan keluar nanti. Nanti klik lagi Jakarta Barat, keluar lagi nanti kecamatan, keluar lagi kelurahan, keluar lagi RW. Alhamdulillah orang kapuk cuma satu kok. Itu pun baru observasi, namanya ODB. Coba Cengkareng Barat, Cengkareng Timur 0 saya. Kan gitu ya. Nah, berarti kalau yang zona hijau mestinya bijaksana, silahkan Jumatan terus. Soalnya khawatir. Kata Kiai Ikin, man taraka Jum'atan salasa marratin faqad kafara. Barang siapa umatku yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 hari 3 kali berturut-turut, fahuwa kafirun, maka disebut kafir. Jadi kalau masjidnya dikunci selama 3 kali Jumatan, woi kafir gitu. Kafir urusannya. Ayo kita. Itu kan MUI juga ulama juga manusia. Mari kita kaji, ya kan gitu ya. Jadi di sisi lain Rasulullah juga enggak gitu-gitu amat, artinya di tempat yang zona hijau ya teruskan. Kecuali yang zona apa tadi? Zona kuning, zona merah. Waduh, kan main. Jadi seperti itu, makanya subhanallah, ini kita kekurangan informasi aja nih. Kekurangan informasi ya. Mestinya harus transparan. Yang terakhir, penguasa itu harus cinta rakyatnya, jangan sampai mendolimi rakyatnya. Kesiapan kita negara ini mestinya nih, udah jangan banyak gaya nih negara kita. Tunda dulu tuh ngebangun ibu kota di Kalimantan, yang ratusan triliun, mendingan bagiin aja setiap rumah sampai Lebaran, satu rumah kira-kira 10 juta, adem urusan. Setuju kan Pak RT kan?
Tuh, nggak sampai 17 triliun, nggak sampai. Nah, jadi kelas-kelas model begini 10 juta, Ustadz bisa kebayang berapa coba Ustadz? Ya bayangin aja, bayangin aja. Masa Ustadz disamain sama jamaah, kan nggak mungkin. Gitu ya. Nah, ini mah orang dikurung dikasih makan kagak, khawatir. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Jelas ayatnya. Kehancuran di muka bumi ini karena ulah tangan manusia. Kenapa manusia menghancurkan sesuatu? Karena perutnya kosong. Kalau perutnya lapar, apapun dia halalkan. Coba tuh, luar biasa. Kita jalan-jalan ke puncak gunung, perbekalan habis, ada ular piton, dimakan halal kalau perutnya lagi lapar. Makanya hati-hati ini, Masya Allah. Bagi orang Jakarta hati-hati. Kalau saya kan jam 9 juga saya pulang ke Menes. Kan enak saya makan rebus ubi, singkong di sana udah beres. Ini makan apaan lu di Jakarta? Sian banget orang Jakarta. Masya Allah, Allahu Akbar. Ayo, yang terakhir saya sepakat dengan Ustadz Mukhlis tadi. Mudah-mudahan semuanya ambil hikmah. Apa hikmahnya? Mungkin kecongkakan kita ame Allah. Allah turunkan tentaranya dengan makhluk yang tidak terlihat, namanya virus. Jadi virus corona itu 1000 mil nano. Artinya apa? Dari yang paling kecil 1000 kali lipat lagi lebih kecil. Jadi nggak terlihat. Tapi dengan virus tadi dunia geger. Sekarang yang paling dahsyat Amerika sudah 3000 yang mati. Mudah-mudahan besok nambah, amin. Ustaz, amin, dia bilang. Jangan begitu. Nah, kenapa? Mungkin karena congkaknya tadi. Mereka punya F-35, senjata yang paling ampuh. Rusia punya S-400, rudal. Kata Putin, dunia ini hanya dikeluarkan rudal S-400 4 biji aja udah hancur rata nih dunia. Itu kan gitu ya. Australia punya Concorde, dia bilang. Oh gagah. Cina punya laser. Nah, Indonesia punya Comro. Tahu Comro? Nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa bikin. Kenapa? Ada gula di dalam kok, misro. Ada oncom di dalam, kayak apa coba bikinnya, apa? Orang Amerika aja aneh dengan misro, amis di jero tau. Gula kan ada di dalam kue, pintunya mana? Masukinnya bagaimana coba? Makanya yang paling hebat tetap Indonesia, yang paling hebat tetap Indonesia, bukan main. Itulah hebatnya Indonesia. Iya, kita punya misro sama comro. Aneh orang Inggris bagaimana cara masukin gula ke dalamnya. Ayo, tuh dari mana pintunya? Nggak ada akalnya mereka. Tuh, jamaah yang dimuliakan, alhamdulillah ini bukan tawakuf ya, artinya tawakuf sementara. Nanti kalau Idul Fitrinya hari Rebo, malamnya langsung kita ngaji. Malam Kamis. Jadi kalau Idul Fitrinya hari Senin, malam Selasanya langsung ngaji remaja. Insya Allah ya. Ya itulah Nur Syahid. Ada itu ya. Dan kami yakin berdua dengan Kiai Ikin yang namanya Ustadz Mukhlis Nur Syahid, ya fahamlah sampai Lebaran kami kira-kira sampailah Insya Allah. Amin. Saya bilang nggak ada BHS-an, buat apaan BHS kalau perut lapar gitu kan. Mendingan beras aja 2 ton biar sampai Lebaran lah kira-kira begitu. Nah, yang terakhir mudah-mudahan hikmah kita duduk bersama di Nur Syahid mendapat keberkahan rumah tangga kita, usaha kita, ilmu kita, sehingga berbekal nanti ke yaumil akhirat. Demikian pula saya pribadi hamba yang dhaif dalam silaturahim pergaulan, apabila ada kesalahan kekhilafan mohon dibukakan pintu maaf. Maaf ya Pak ya, maaf deh ya, maafin. Dan jazakallah atas sumbangsi semua Bapak Ibu. Pasti setiap malam Kamis kesini kan saya ditransportin. Alhamdulillah. Kalau nggak salah saya sudah hampir 9 tahun di Nur Syahid ini. Sudah hampir, bahkan 10 tahun mungkin ya. Alhamdulillah. Dari 10 tahun yang lalu saya kumpulin, alhamdulillah kebangun pesantren di Menes. Alhamdulillah. Ya paling sisanya buat beli mobil, beli rumah, beli sawah ya sisanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah halal buat saya dan keluarga.
dan minta dibukakan sekali lagi pintu maaf. Hanya itu yang dapat disampaikan. Nanti doa akhirnya jangan panjang-panjang karena situasinya begini. Cukup Fatihah aja sama Rabbana atina fid dunya hasanah aja ya. Itu benar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.